10 awal 10 Zulhijjah. awal Zulhijjah ini disebutkan dalam Quran. Nah, alhamdulillah Pak Ustaz, saya dari pagi tak ada makan, tak ada minum, tapi udah 3 batang. Dan caranya mudah tapi semua dapat. Manusia kan umumnya ingin begitu ya. Terampuni dosa setahun berlalu dan setahunnya akan datang. Itu terjemah yang kurang tepat. Kalau setahunnya akan datang sudah diampuni dosanya, wah sudah itu. Pulang dari pengajian Masjid Al-Latif sendal pada hilang. Untuk menjelaskan surah Al-Fajr, teman-teman, saya akan susunkan beberapa amal yang sangat ditekankan di 10 awal Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami, channel yang membahas tentang kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai amalan-amalan di bulan Zulhijjah ya, tetap tepatnya yaitu pada 10 hari di bulan Zulhijjah yang nantinya akan dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang telah admin tampilkan dalam video ini. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Apa amalan-amalan yang ada di 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Baik, sama-sama kita dengarkan. Ibadah di 10 awal Zulhijjah. 10 awal 10 Zulhijjah. awal Zulhijjah ini disebutkan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Wal fajri demi waktu fajar, walayalin ashri 10 malam. Yang dimaksud 10 malam itulah dia 10 hari 10 malam awal Zulhijjah. Apa amal yang paling bagus? Amalan 1 Zulhijjah ini hadisnya dalam kitab Sunan Nasa'i yang meriwayatkannya istri Nabi langsung, namanya Hafsah, Sayyidah Hafsah. Yang paling bagus adalah puasa. Nabi tak pernah meninggalkan puasa 10 awal Zulhijjah. Tapi Pak Ustadz, ada Ustadz yang ceramah itu katanya puasa di 10 awal Zulhijjah itu hadisnya nggak ada. Yang meriwayatkan istri Nabi. Tapi ada hadis lain, riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi nggak puasa. Ini masalah ini. Satu hadis Hafsah mengatakan Nabi puasa, hadis riwayat Aisyah mengatakan Nabi tidak puasa. Itulah makanya jangan baca sendiri, bingung sendiri. Berguru ke Google ya bingung. Maka baca keterangan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud Aisyah, Sayyidah Aisyah, Nabi nggak puasa kalau sedang musafir. Musafir tak puasa karena tak baik. Sedang musafir itu kita puasa. Nah, bagi yang tak bisa puasa, waktu saya cerita puasa sunat, meleleh air mata bapak itu menangis. Bapak nangis kenapa? Buah pinggang saya sudah dicabut 1 Pak Ustadz di Malaka. Kata dokter di Malaka tak boleh puasa karena buah pinggang sudah dicabut. Yang sakit mah akut itu pun tak bisa puasa. Yang sakit gula darah akut tak bisa puasa. Sikit-sikit suntik, sikit-sikit suntik. Asal tak bawa jalur suntik, pucat muka. Maka jangan lagi puasa, banyak sholat sunnah. Pagi sebelum berangkat sholat duha. Sholat duha kan jam 9 Pak Ustaz. Jam 9 itu afdolnya. Mudah cara ngukur duha. Maghrib Pekanbaru sekarang 6.30. Maka 6.30 pagi sudah bisa duha. Jadi sebelum berangkat kemari duha dulu. Saya tadi sebelum berangkat kemari duha. Sholli sunnatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya wa duha. Tak hafal wa duha kulhu. Kulhu pun tak hafal. Kau masuk Islam kapan? Jangan sepelekan mu'alaf. Mu'alaf itu dosanya tak ada, bersih. Lalu kemudian sholat sunat witir. Sebelum tidur malam usahakan witir supaya kita sebelum tidur itu bersih. Dulu mak-mak kita kan ngasih tahu, kau sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki. Mak-mak zaman sekarang mesti lebih hebat. Nah, kau sebelum tidur wudhu dulu. Mak-mak dulu tak ngaji, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Mestinya wudhu dulu, habis wudhu sholat witir. Nanti bangun malam tahajud saja, tak usah witir lagi, karena tak boleh 2 kali witir dalam semalam.
Sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak, sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah, sholat sunat istikharah, sholat sunat tasbih. Inilah masanya banyak kan. Saya Pak Ustadz puasa tak bisa, usus sakit. Oke, bisa sholat. Sholat sunat pun tak bisa, lutut pula sakit. Jadi kalau kita apa? Banyak baca Quran. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustadz. Asal dibuka Quran meleleh air mata. Yang keempat, zikir. Afdal zikri afdal zikir la ilaha illallah. Mansiru fihi tahmid wa tahlil wa tasbih. Perbanyaklah tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak-banyak sholawat. Beli sekarang tasbih digital, pencet subhanallah 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 10 hari, bukan banyak. Puasa, tak bisa puasa, sholat sunat, tak bisa sholat sunat, baca Quran, tak bisa baca Quran, zikir, tak juga bisa zikir, hati sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Nah, masuk tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah itu jangan sampai tak puasa. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Dah habis 1 sampai 8 udah, 9 udah. Sekarang masuk tanggal 10. Tadi kata Ustaz puasa 10 hari. Ya, mana boleh puasa tanggal 10 Zulhijjah? 10 Zulhijjah tak boleh puasa. 11, 12, 13 tak boleh. 1 Syawal tak boleh. 5 hari ini tak boleh puasa, haram. Allah itu Maha Adil. Dibuatnya dapat pahala puasa tapi tak puasa. Tidak puasa. Nah, ini bisa jadi teka-teki silang. Sebutkan hari yang dapat pahala puasa tapi tak puasa. Nah, tak tahu kok kan? Tanggal 10 Zulhijjah dari habis subuh itu tak ada makan apa-apa. Jangan makan, jangan minum. Itu beda Idul Fitri. Idul Fitri begitu bangun subuh langsung buka. Kenapa? Lapar tak sahur. Idul Adha tak ada makan apa-apa. Makanan pertamanya pagi Idul Adha adalah hati hewan kurban. Ambil, cuci, basuh, jangan sampai kena darah. Darah itu najis. Semprotkan limau. Tak ada limau sama lemon. Habis itu cuci, basuh, jangan pula begitu. Kasih garam, bakar-bakar sedikit, makan. Itulah makanan yang pertama. Sunnah tak makan dari pagi. Makanan pertama hati hewan kurban. Nah, alhamdulillah Pak Ustaz, saya dari pagi tak ada makan, tak ada minum. Tapi udah 3 batang. Tak bisa. Mesti apapun tak ada masuk. Macam orang puasa, lengkaplah puasanya 10 hari. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Abdul Somad tentang amalan-amalan ya di 10 hari bulan Zulhijjah atau tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah sudah beliau jelaskan. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, penjelasan beliau tentang amal-amalan di 10 hari di bulan Zulhijjah. Ini sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Kata Nabi, perbanyak amal saleh. Ma minal ayyami al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah. Amal saleh. 1, amal saleh. Izin sebentar boleh saya hapus yang ini? Silakan ya. Paling enak di sini kajian datang sendiri, nerangkan sendiri, tulis sendiri dan hapus sendiri ya. Masya Allah. Bapak tinggal lihat aja lah. Baik. Dah. Yuk kita lihat bagaimana menemukan amal saleh. Tidak mungkin kita kerjakan kalau tidak tahu bentuknya kan? Baik, saya berikan ilmu yang kedua pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menemukan amal soleh itu gampang. Setiap ada kalimat iman, kata iman di dalam Al-Quran, apapun bentuknya, mau amanu, yu'minun, mu'minun, mu'minin, itu pasti setelahnya amal soleh. Ingat ya, setelah menemukan kalimat iman, setelah kalimat iman itu pasti amal soleh. Wal 'ashr innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, sekarang kita ambil poin-poinnya. Apa saja misal kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah ada kalimat iman muncul kalimat salat. Berarti salat amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq amal saleh. Walladzina yu'minun iman lagi. Bima unzila ilaik
Setelah iman ada kalimat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan pada Nabi? Al-Quran. Berarti baca Quran termasuk amal soleh. Masya Allah. Sekarang kita praktekkan rumus hadisnya. Kalimat nabinya, perbanyak amal soleh. Terapkan. 1, sholat, berarti perbanyak sholat. Masya Allah. Ayo, sholat dalam sehari ada berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Ya Allah ya Rabbi, sampai usia segini masih 17 rakaat aja. 5 waktu aja. Ada anak usia 7 tahun mengerjakan sholat 17 rakaat. Ada orang diberikan 70 tahun masih 17 rakaat juga. Butuh berapa tahun lagi untuk bisa menambah dari itu? Baik ya? Nah, jadi yang fardu ada berapa? Yang wajib ada 5 waktu 17 rakaat. Karena rumusnya tambah, maka lebih daripada ini. Awas, lihat. Dan rumus fikih ketika menambahkan itu beda dengan hitungan matematika. Kalau matematika tambah dari yang sudah ada, ya. Oh, berarti subuh tadi 2 rakaat, besok jadi 3 misalnya. Nah, itu keliru. Rumus fikih mengatakan kalau yang wajib ingin diperbanyak, redaksi hadis perbanyak, tambah, maka ditambah dari yang wajib namanya sunnah. Namanya apa? Sunnah. Maka keluarkan sholat-sholat sunnah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Coba semua itu 10 hari aja maksimalkan. Ayo sholat apa saja? Tahajud, Quran surah ke-17 ayat 79, kan? Ada tahajud. Baik. Apalagi? Salat duha. Baik ya. Apalagi? Rawatib berapa rakaat? 12. Tahu dari mana? Ayo. 12 saja kan? Jangan-jangan nggak pernah disebutkan. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 414 ada 12 rakaat rawatib dari Ummu Habibah, ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 8, 2 rakaat setelah maghrib, 10, 2 rakaat setelah isya, 12, ya. Kata Nabi, awas hati-hati, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten selama hidupnya menunaikan salat sunnah 2 rakaat itu, 12 rakaat itu, maaf, akan dibangunkan baginya 1 rumah di surga. Tidak cukup dengan amin, amalkan dulu, ya. Iya. Amin nggak dikerjakan nggak akan dapat. Ya, ayo coba keluarkan, ya. Ayo yang sudah kelewatan nih, ya. Yang kelewat, ayo maksimalkan. Tadi malam gak tahajud, berarti besok saya harus bangun. Ya kan? Kemarin misalnya belum menunaikan rawatib kurang, sekarang maksimalkan. Ya, maksimalkan, tambah. Dan ingat rumusnya, setiap Anda selesai menunaikan amalan ini, bertobat, istighfar, ingat dosa, kerjain lagi masalah. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Baca Al-Quran, amal saleh. Kemarin baca berapa ayat? Sekarang mau baca berapa ayat? Tuh ya, kalau tidak direncanakan gak akan tertata amalannya. Direncanakan. Sekarang misalnya 10 ayat, besok 20 ayat, besoknya lagi 30 ayat. Maksimalkan. Kalau tidak pernah direncanakan gak akan diamalkan dan tidak akan tertata. Biasanya orang-orang yang tidak merencanakan amalan, mohon maaf, itu tidak akan konsisten. Kalau pengen baca, kalau tidak ya tidak, gitu kan? Makanya rumusnya nanti dalam Al-Quran dan hadis Nabi, rencanakan setiap amalan, maksimalkan. Maaf, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau dari semua amal soleh ini ingin kita kerjakan, misal, ya, dan caranya mudah tapi semua dapat. Manusia kan umumnya ingin begitu ya, gampang caranya, dapat semuanya, gitu ya. Kira-kira ada tidak amal soleh yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis yang kalau dikerjakan itu semua, yang lain bisa ikut? Abu Daud. Teruskan hadisnya. Di 4.800 hadis itu, nomor hadis 2.452 yang menyampaikan istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan hadisnya. An ba'di azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sementara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyampaikan, lihat rumusnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memperbanyak puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Silahkan perbanyak. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Yang kemarin tidak puasa, alhamdulillah kalau hari ini bisa puasa. Hari ini tidak, besok puasa.
Perbanyak. Jadi amal pertama kata Nabi apa? Puasa itu ternyata rumusnya dalam fikih saat dikerjakan bisa merangkul amalan yang lain. Itu kehebatannya. Bapak ibu tidak puasa, misal, jangankan ketinggalan sholat sunnah, tertinggal sholat fardu, perasaan biasa-biasa. Tapi kalau anda sedang puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah, itu hati bisa gelisah. Terlambat saya, terlambat tuh. Padahal yang pokok belum dikerjakan. Anda tidak puasa, belum tentu baca Quran, tapi saat puasa selalu ingin baca tuh, ada dorongan di hati. Anda tidak puasa, keluar dari sini di depan ada yang minta, belum tentu Anda kasih. Saat Anda puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang tak nampak pun Anda catat tuh. Cek saat Ramadan. Bukankah Anda cari fakir miskin, anak yatim dan sebagainya? Itu hebatnya puasa. Dan yang kedua, puasa itu keistimewaannya bisa menekan maksiat. Umumnya orang kalau sedang puasa nggak mau bermaksiat, minimal takut batal puasanya. Awas, jadi kalau ibu dan bapak tidak bisa memaksimalkan memperbanyak puasa 9 hari ini, maka setidaknya rumus hadis ini tolong jangan tinggalkan tanggal 9 ini. Dijawab oleh Nabi, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah ini bersamaan dengan orang wukuf di Arafah itu pahalanya bisa menggugurkan dosa setahun berlalu, Bu. Pak. Yang setahun tuh. Hari ini aja belum tentu terampuni, setahun yang lalu. Dan perhatikan cara menerjemahkannya. Dan mencegah pelakunya dari berbuat dosa setahun yang akan datang. Awas, ada yang keliru menerjemahkan terampuni dosa setahun berlalu dan setahunnya akan datang. Itu terjemah yang kurang tepat. Kalau setahunnya akan datang sudah diampuni dosanya, wah sudah itu. Pulang dari pengajian Masjid Al-Latif sendal pada hilang. Maka dosa sudah terampuni setahunnya akan datang. Baik, itu cara penerjemahan yang kurang tepat. Konsekuensinya, orang yang puasa tanggal 9 ini kalau benar dia berpuasa, dia akan menjaga dari dosa. Di pemahamannya, mafhum mukhalafahnya dalam ilmu ushul fikih, kalau ada orang puasa Arafah, kemudian setelah itu dia berbuat dosa, itu tandanya puasanya gagal. Harusnya bisa mencegah dia, gitu. Itu poinnya. Karena itu nanti seperti orang wukuf di Arafah melakukan 3 amalan tadi, Anda yang puasa itu pun coba maksimalkan. Ingat-ingat dosanya, kan? Dan sebagainya, dan tingkatkan amalan dan seterusnya. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat tentang amalan-amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Sudah beliau jelaskan dengan gamblang. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Tafsir Surah Al-Fajr. Untuk menjelaskan surah Al-Fajr, teman-teman, saya akan susunkan beberapa amal yang sangat ditekankan di 10 awal Zulhijjah. Puncak daripada amal ibadah di sini adalah ibadah haji. Karena ibadah haji dikerjakan dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. 6 hari ini adalah 6 hari ibadah haji. Dari 6 hari ini ada 2 hari hukumnya sunnah, ada 4 hari hukumnya wajib. Yang sunnah hari pertama tanggal 8 Zulhijjah, dan hari terakhir tanggal 13 hari terakhir hari tasyrik. Ini sunnah. Tanggal 8 dikenal dengan hari tarwiyah. Makna tarwiyah dalam bahasa Arab adalah orang membawa air lalu menyiramnya di padang pasir sehingga padang pasir itu dari panas menjadi dingin. Itu bahasa Arabnya tarwiyah. Dinamakan tarwiyah karena di lokasi Mina pada saat jemaah haji masuk tanggal 8 Zulhijjah, di zaman dulu itu kering sekali. Bahkan sampai sekarang masih terlihat padang pasir dan juga panas, maka dinamakan dengan tarwiyah. Jemaah haji disunnahkan masuk hari tarwiyah ke Mina, kemudian mereka memakai baju ihramnya, sholat duhur asar jamak qasar takdim, kemudian mereka duduk berzikir, beribadah, mendengarkan ceramah sampai maghrib dan isya. Mereka juga menjamak maghrib sama isya, ditakdim isya di waktu maghrib, kemudian di qasar waktu atau sholat isyanya saja jadi 2 rakaat. Menginap sampai besok pagi tanggal 9 Zulhijjah. Ini dikenal dengan hari Arafah. Jemaah haji pergi ke Arafah, kemudian mereka ibadah di situ dari waktu duha, duhur asar mereka jamak qasar takdim, kemudian mereka tiba sampai maghrib. Sholat maghribnya sunnahnya ditakhir, diterlambatkan di daerah Muzdalifah. Setelah itu besok pagi tanggal 10 di Muzdalifah sunnahnya mereka menginap. Hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Di situ mereka melakukan salah satu dari 3 kegiatan. Kalau sudah dilakukan, jemaah haji boleh bertahallul mencukur rambutnya. Yang pertama mereka berkurban, yang kedua mereka jumrah aqabah atau melontar, dan yang ketiga adalah mereka tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji.
Kalau sudah selesai, mereka sudah boleh cukur rambut dan ganti baju ihram menjadi baju biasa. Setelah itu mulai tanggal 10 dikenal dengan hari Adha, hari Nahar, ya. Itu kemudian mereka nginap di Mina sampai tanggal 12. Kalau mau nafar awal, yang pertama meninggalkan dulu, ya, bisa keluar dari Mina setelah itu menyelesaikan haji, atau kalau yang mau nafar thani tetap tinggal sampai tanggal 13-nya. Di sini mereka jumrah kecil, sedang, besar, atau jumrah sugra, wusta dan kubra. Setelah itu baru selesai hajinya. Ini ringkasan ibadah haji. Dan teman-teman sudah tidak asing dengan keutamaan haji. Yang sangat mulia adalah hadis Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath. Tidak rafath itu tidak mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halalnya. Cinta, rindu, sayang kepada selain pasangan istri atau selain suami. Siapa yang haji tidak rafath, tidak fusuk, berbuat kejahatan. Masuk dalam fusuk juga adalah memeluk, salaman, ciuman dengan selain mahramnya. Kemudian tidak jidal, berdebat-debat dan bertengkar di musim haji, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, dua-duanya hadis sahih, yang tadi juga yang sebelumnya hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, umrah ke umrah pengampunan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur yang mengikuti syarat dan rukunnya tidak ada balasan kecuali surga. Ini puncak ibadah. Ibadah yang kedua, saudaraku seiman, adalah bagaimana seseorang berpuasa selama 9 hari dan sholat malam selama 9 malam itu. Kok bisa? Dari mana dalilnya? Surah Al-Fajr tadi. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz-Ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini tentang amalan-amalan 10 hari di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa atau amalan-amalan yang ada di bulan Zulhijjah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebagai penambahan ilmu dan juga dapat kita amalkan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.